Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk ke topik yang ke-7. Ya, adapun topik 7 ini membahas tentang rukun Islam by Aida Fitri. Adapun subtopik kita ada 3. Yang pertama itu pengertian Islam, yang kedua 2 kalimat syahadat, dan yang terakhir itu sholat. Oke, baiklah, kita masuk ke subtopik yang pertama, itu tentang pengertian Islam. Ya, kata Islam secara bahasa adalah damai dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah ajaran perintah dan petunjuk untuk menyelamatkan dan melindungi manusia, seraya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah pengertian dari Islam. Secara bahasa artinya tadi apa? Damai dan selamat. Ya, jadi secara bahasa dan istilah ini beda ya. Secara bahasa ia lebih pendek karena secara bahasa, pengertian secara bahasa ya. Berbeda dengan istilah dia lebih panjang karena apa? Dia penjabaran ataupun pengertiannya secara lengkap gitu ya. Jadi perlu dipahami ya. Kemudian rukun Islam ada 5 ya. Yang pertama itu mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian yang ketiga puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat mengeluarkan zakat, dan yang kelima itu naik haji ke Baitullah ya. Ya, yang pertama itu mengucap 2 kalimat syahadat ya. Bagaimana bunyi 2 kalimat syahadat? Ya, bunyi 2 kalimat syahadat itu ialah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa artinya? Yang pertama artinya asyhadu alla ilaha illallah, itu artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu artinya dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad itu utusan Allah. Jadi itulah mengapa dikatakan 2 kalimat syahadat ya, karena memang mengandung 2 kalimat. Oke, selanjutnya itu ada sholat 5 waktu ya, mulai dari subuh 2 rakaat ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Kemudian puasa pada bulan Ramadan ya, ini dilakukan selama 1 bulan penuh. Kemudian yang keempat mengeluarkan zakatnya. Zakat ini banyak pembagiannya, nanti akan dijelaskan ya. Kemudian naik haji bagi orang yang mampu. Oke, kita masuk ke subtopik yang kedua, itu ada 2 kalimat syahadat ya. Tadi bunyi 2 kalimat syahadat sudah saya jelaskan ya pada slide yang sebelumnya. Oke, kata syahadat berarti pengakuan atau penyaksian setiap orang yang mulai memasuki agama Islam haruslah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Jika kalian pernah melihat seseorang yang ingin masuk Islam, hal yang pertama kali harus dilakukan oleh mu'alaf ya. Mu'alaf namanya orang yang sebelumnya bukan beragama Islam kemudian pindah ke agama Islam ya, disebut mu'alaf ya. Pasti dia dianjurkan untuk, bukan hanya dianjurkan tapi wajib ya, harus jadi harus mengucap 2 kalimat syahadat ya. Itu biasanya dituntun ataupun dipimpin oleh Pak Ustadz gitu ya.
Kemudian syahadat, syarat-syarat mengucapkan syahadat. Jadi ada syarat-syarat dalam pengucapan syahadat. Yang pertama itu hendaklah dibaca secara lengkap. Jadi tidak boleh hanya asyhadu alla ilaha illallah saja atau hanya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saja. Tidak boleh, harus dibaca secara lengkap dua kalimat syahadat itu ya. Kemudian yang kedua itu hendaklah mengerti maksud syahadat yang dibaca itu. Ya, jadi tidak hanya melafazkan saja, tetapi kita juga harus paham ya arti dari syahadat yang kita baca. Apa tadi artinya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Itu arti dari dua kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, hendaklah yakin akan tujuan syahadat yang dibacanya, itu tidak ragu-ragu. Ya, jadi harus yakin ya. Yakin, jangan ragu-ragu. Oke, yang keempat itu hendaklah dengan hati dan perbuatannya wajib menentang dan menolak apa saja yang menyalahi dari kedua maksud syahadat itu. Ya, jadi ketika mulut kita melafazkan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka hati kita harus membenarkan. Jadi ketika lisan mengucapkan, hati kita membenarkan bahwasanya ya benar, saya yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu benar adalah utusan Allah. Jadi inilah 4 syarat-syarat mengucapkan syahadat. Oke, subtopik yang selanjutnya itu ada membahas tentang sholat. Ya, sholat secara bahasa berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan yang dimulai dari takbir dan disudahi dengan salam, dengan memenuhi rukun dan syarat ya. Jadi apabila berbicara mengenai sholat, kita sebagai orang Islam ya, pasti bukanlah merupakan hal yang asing lagi ya, karena ini merupakan kewajiban dari umat Islam. Yang pertama itu adalah mengerjakan sholat. Ada berapa waktu? Ada 5 waktu ya. Yang kita ketahui apabila sholat itu dikerjakan, maka itu terdiri dari yang pertama dimulai dari takbir, kemudian disudahi dengan salam. Kemudian syarat wajib sholat ya. Syarat wajib sholat itu apa saja? Yang pertama itu beragama Islam. Tentu ya harus beragama Islam, karena apa? Yang diperintahkan untuk sholat itu adalah orang Islam ya. Kemudian yang kedua itu adalah baligh. Apa arti baligh? Dewasa ya. Ini ada tanda-tandanya biasanya. Kalau dia laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kalau dia perempuan ditandai dengan datangnya haid. Itulah tanda-tanda seorang sudah baligh ataupun dewasa. Kemudian yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah berakal sehat. Artinya apa? Dia tidak gila ya. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak sholat, berarti itu apa namanya? Berdosa ya, Islam KTP ya, karena apabila dia sehat, dia wajib untuk sholat. Kemudian yang keempat itu adalah sampai dakwah atau seruan Islam kepadanya. Artinya apa? Artinya kita telah mengetahui bahwasanya perintah sholat itu memang wajib, sudah ada disampaikan oleh Nabi kita. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW ya. Beliau kan sudah berdakwah ya, sudah menyampaikan kepada umatnya hingga sampailah kepada ke zaman kita saat sekarang ini ya, bahwasanya kita semua sudah tahu perintah sholat itu adalah wajib bagi umat Islam. Inilah yang dimaksud dengan pada poin keempat ini ya. Kemudian yang kelima itu adalah sadar atau tidak lupa ataupun tertidur.
Ya, artinya apa? Dia tidak sedang mengigau gitu ya, tidak sedang tidur, dari dalam keadaan yang sadar. Oke, inilah syarat wajib sholat. Jadi jika kelima ini ada, maka seseorang itu sudah wajib sholat. Oke, selanjutnya syarat sah sholat. Ya, jika tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Ya, yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kemudian yang selanjutnya itu suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian dikerjakan pada waktunya ya. Jadi sholat apabila dikerjakan belum memasuki waktunya itu juga tidak sah. Kemudian menutup aurat ya. Kemudian menghadap kiblat. Oke, inilah yang menjadi syarat-syarat sahnya sholat. Oke, yang selanjutnya itu ada tentang rukun sholat. Ya, yang pertama berniat. Ya, jadi berniat sesuai dengan waktu sholat tersebut, sholat zuhur, ataukah subuh, ataukah asar, ataukah maghrib, ataukah isya. Kemudian berdiri bagi yang puasa. Ya, artinya yang sehat itu wajib berdiri, tapi bagi yang sakit dia boleh duduk ataupun berbaring ya, ataupun hanya melalui isyarat kalau memang sudah tidak bisa istilahnya duduk dan berbaring aja. Kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini juga wajib ya, nggak boleh nggak ada membaca surah Al-Fatihah. Jadi setiap rakaat itu wajib membaca surah Al-Fatihah. Tidak sah sholat apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ruku dengan tumanina, kemudian i'tidal, kemudian sujud dengan tumanina, kemudian duduk antara dua sujud, duduk yang terakhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, memberi salam yang pertama ke kanan ya, kemudian tertib. Mengapa di sini ada tertib? Ya, artinya apa? Harus beraturan, harus berurut, tidak boleh takbiratul ihram dulu ya baru niat ya, nggak boleh salam dulu baru baca surah Al-Fatihah, nggak boleh. Jadi harus dilakukan secara berurut. Inilah yang dinamakan tertib ya. Oke. Selanjutnya akan kita sambung ke topik ke-8 ya, ada membayar zakat, kemudian ada naik haji. Bagi yang mampu itu akan dilanjutkan pada topik ke-8 ya. Oke, sampai sini saja perkuliahan kita pada topik yang ke-7 ya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.